Apa kabar saudara? Just do it. Ya, just do it. Apa yang dikatakan Tuhan itu kalau saudara terlalu kakean mikir, ya, tidak akan terjadi. Just do it. Ya, lakukan saja. Kalau itu kebenaran, maka saudara terus akan dituntun. Sebab itu hari ini kita akan belajar. Ya, tema yang diberikan coba ditayangkan. Ya, yuk kita baca rame-rame 2, 3. Dari kekurangan menjadi kelimpahan. Sekali lagi 2, 3. Kekurangan menjadi kelimpahan. Siapa yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Bapak Ibu, 1 bulan setengah ini saya akan membawa saudara sama-sama mengalami pernyataan-pernyataan yang Tuhan. Ya, apa yang saya sampaikan kepada saudara bukan hanya sekedar khotbah asal bunyi begitu ya. Tetapi khotbah itu saya hidupi. Atau Tuhan telah menyatakan firman-Nya itu dalam kehidupan saya. Sehingga dari kekurangan menjadi kelimpahan. Dan saya percaya setiap orang rindu sekali kelimpahan. Yang sudah katakan amin. Yang sudah katakan yes. Tapi kadang-kadang saudaraku di dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak mau berserah sepenuhnya. Itu yang membuat kita ini tidak dapat mengalami apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Ya, sebab itu mari kita buka hati pikiran kita. Ya, saya terlalu yakin, saya terlalu percaya kuasa Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bukan hanya menyembuhkan orang, tetapi memulihkan keadaan hidup saudara. Nah, sebab itu kita ambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Ya, di sini saudara simak perlahan-lahan, akan saya bacakan dengan seksama, ya, dengan cepat. Saudara simak, ya, dikatakan demikian bunyi firman Allah. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Jadi saya seorang nabi sambil berseru. Ya, berseru berarti sungguh-sungguh, gak main-main, gak separuh-separuh. Sepenuh hati. Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Bayangkan saudaraku, suaminya mati, meninggalkan utang. Saya nggak tahu ya, utangnya ini dari mana tidak disebutkan. Atau karena kebutuhan atau dan lain sebagainya. Tapi ini adalah keluhan. Tapi satu hal yang saudara tangkap. Apapun yang saudara alami, apapun yang dialami. Kalau saudara sungguh-sungguh bertobat, kesalahan saudara dihapus oleh Tuhan. Nabi ini kan sebetulnya kan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, jangan menjadi hamba uang. Tapi kok dia utang, apa nyari pinjol? Kalau orang saudara nyari pinjol hari ini bertobat saudaraku ya, gak akan lebih baik. Kalau saudara bertobat pasti akan lebih baik. Ya suka katakan amin. Tak terus no. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Ini omongan orang yang omongan klasik gitu loh. Ya, saya sering menghadapi orang ini. Tetapi itu enggak titik saudaraku, koma. Kecuali apa? Sebuah buli-buli berisi minyak. Habis kabeh. Ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Terus kemudian masuklah. Tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu dari padanya
ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari apa? Lebihnya engkau serta anak cucumu. Bapak Ibu yang kekasih, perhatikan. Ya, nggak tahu suaminya yang takut akan Tuhan itu kok utang kayak apa, tapi persoalan itu nyata. Anak-anaknya juga mau dijadikan budak oleh penagih hutang. Tetapi yang menjadi kunci apa toh? Ya, kok sampai mengalami yang begitu rupa? Tidak ada yang lain. Ya, sekalipun kita anak Tuhan, terkadang kita akan mengalami hal yang sangat tertekan, yang tidak dapat diatasi. Sudah kita berbuat apa tidak bisa mengatasi. Entah itu penyakit, entah itu keuangan, entah itu sesuatu yang menghimpit kita. Mungkin ada perasaan aku sudah berdosa, aku sudah bersalah dan lain sebagainya. Tetapi yang saya sampaikan kepada saudara, Allah ya peduli memperhatikan orang yang tertekan. Ayo kita baca 2, 3. Tuhan memperhatikan seruan orang. Sekali lagi 2, 3. Tuhan memperhatikan seruan orang yang tertekan. Berseru. Itu bukan hanya separuh-separuh. Bukan hanya sehari, 2 hari. Berseru itu berarti sungguh-sungguh. Bukan hanya doa. Seperti saudara berdoa, Tuhan berkati makanan ini. Tuhan, kalau malam hari saya mau tidur, Tuhan pimpin saya, bimbing saya. Tuhan, saya mau khotbah. Bukan itu saudaraku. Berseru ini artinya sungguh-sungguh hidup saudara ini berserah kepada Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Katakan bertobat. Bertobat sungguh-sungguh. Ya. Jangan saudara sudah bertobat, tetapi hari-hari saudara seperti biasanya sebelum saudara bertobat. Tidak akan terjadi sesuatu saudaraku yang kasih. Saudara masih dalam dunia, saudara masih menginjakkan kaki saudara di muka bumi. Banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan kita alami. Saudara, ekonomi sekarang tidak karuan. Kita tahu. Tapi di manakah pusat kehidupan saudara? Itu yang menentukan. Kalau pusat kehidupan kita kepada yang lainnya, maka saudara tidak akan mengalami pernyataan Tuhan yang ajaib itu. Tapi kalau saudara ambil keputusan hari ini, haleluya. Saya mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya. Saya masih ingat saudaraku, ya tidak akan habis-habisnya saya bersaksi sama saudara. Saya bukan siapa-siapa. Kalau pada waktu tahun 82, saya tidak berseru kepada Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya. Saya tidak akan mengalami hal yang seperti sekarang. Saya lihat, aduh seperti bumi sama langit. Saya tahu persis, bukan karena tidak ada problem. Ada problem. Hari Minggu yang lalu saudaraku, istri saya jatuh lagi saudaraku. Masuk lagi ke HCOS primer. Bayangkan saudaraku. Apa saya waktu diberitahu tidak derdek? Saya bukan malaikat bos. Saya manusia. Darah saya masih merah kalau keluar saudaraku. Bukan darah biru saudaraku. Ya. Pastilah. Gak ada tunggali saudaraku.
Iya toh? Waduh, tapi puji nama Tuhan. Ingat, berseru berarti sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Begitu diberitahu Yosua lari, saya juga ikut lari. Ya, saudara tahu lari saya kayak apa. Seperti halilintar saudaraku ya. Umur itu puluh loro kon melayu. Jari Yosua, pacok layu Pak. Engko kepleset. Kata digawe loro-loro mlebu primer. Tapi mana mungkin saudaraku, ya. Bagaimana mungkin saudaraku. Si jantung hati saudaraku. Iya, yang ya. Hihi. Saudara ini kalau gembala ngomongin ini senengnya rasanya. Tapi betul saudaraku, kita pasti ngalami yang demikian. Gak peduli saudara pendeta sedekat dengan Tuhan ya, pasti akan ngalami hal yang demikian. Kita masih dalam dunia. Tapi kalau kita berseru sepenuhnya, berserah kepada Tuhan sepenuhnya, sekalipun ada pertanyaan-pertanyaan yang akan melemahkan saudara. Tuhan, aku tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Saudara tahu? Tangannya yang tidak kelihatan, turun tangan. Sebab itu, Mazmur 34 ayat 18, coba baca. Aduh, haleluya, haleluya. Saya akan khotbah dengan cepat saudaraku ya. Yuk kita baca, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Remuk jiwanya. Orang ini janda sudah remuk saudaraku. Suaminya meninggal. Anaknya mau jadikan budak. Hutangnya banyak. Dia datang kepada Elisa. Bagaimana anda remuk? Tapi puji nama Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Kalau saudara mengalami hal yang sedemikian rupa. Ambil keputusan hari ini. Masa depan saudara akan luar biasa nanti. 2, 3. Serahkanlah segala, katakan segala. Kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Katakan wow. Kalau saudara ngalami wow-nya itu beda seperti saya ngalami wow. Aduh, saya begitu peletakan batu pertama saudaraku. Adi kok jadi, siapa lagi yang ikut di sini? Halo? Hah? Mulia? Iya, ikut peletakan batu pertama. Delok masih gede. Kaya opo iki? Apakah saudara tahu banyak orang-orang mengatakan hal-hal yang melemahkan? Pasti. Saya tahu saudara berdoa buat saya. Tapi ada perkataan yang melemahkan. Ada yang mengatakan dari belakang saya. Tapi saya tutup. Saya hanya datang kepada Tuhan. Tuhan, karena Engkau yang nyuruh. Buktinya Tuhan, sampai Ebenezer, sampai saat ini Tuhan. Saya bisa melayani Engkau sampai detik ini di tempat ini. Nah ini itu ada rasa syukur, penyerahan diri saudara. Kalau enggak, waduh iki nok sopo ya itu. Ada orang ngomong gini saudaraku. Ini orang luar ya orang Kristen juga, pendeta ya. Pastor Yosua tahu karena Pastor Yosua tanya, "Papa mau bangun?" Iya. Wah, pasti papamu ini apa ya? Ono garansi bank garansi ya, garansi bank. Waduh, lah ono garansi bank kok, ono apa lagi sini. Oh, ono gereja disita. Betul. Iya Pak ya. Coba sih nolih kiri kanan. Kon ngerti enggak sih omongannya Pak Gembala ya? No.
banyak tantangan, banyak masalah. Tapi saya berseru kepada Tuhan, 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 tak serahkan sama Tuhan. Tak ngerti aku. Yeah. Dan Tuhan turun tangan. Jangan lupa tanggal 12. Alpiro, ojo rolastore. Ya, saya yakin lah, sing benowo pasti teko. Pak Chandra, Bu Sri, Pastor Sri jangan lupa loh. Ojo teko jam tanggal 12 tok Bu. Ya, ndak pelayanan dateng. Ya, saudaraku. Kalau kita ini bersekutu, kan kuat saudaraku. Iya toh? Berdiri, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara tahu bahasa Mandarinnya? Kewicik atau kwancung. Tak bujui saudaraku. Hanya intermezzo saudaraku. Sebab itu saya memberikan sesuatu kepada saudara. Next. Yuk kita baca. Bila perlu difoto, dihafal no. 2, 3. Tuhan tidak pernah tuli terhadap doa. Siapa setuju katakan amin. Siapa setuju katakan yes. Terus. Tidak pernah buta terhadap air mata. Ada yang menangis, orang lain gak tahu. Suami gak tahu, istri gak tahu, orang tua gak tahu. Cuma menangis, Tuhan, ya apa gitu Tuhan. Saya percaya ini janda ini, waduh nangis tidak karu-karuan saudaraku. Anaknya mau diambil ya saudaraku, siapa? Anak saya 5 kata lo wong. Loh padahal waktu makannya jual aja loh saudaraku. Loh anakku 4, wedok-wedok ayu, wah sekali. Joko saudaraku, gak cek enak. Aku ngeden soro. Istriku. Masa kok jadi kayak wong? Enggak lah. Ya rawi-rawi lantas, malang-malang potong. Jing sing-sang, women tok ceju syedi. Oh haleluya, Tuhan itu baik, sangat baik. Saya sudah ngomong sama saudara, saya ini dulu begitu bertobat, kenal sama Tuhan. Saya bukan super, saya mengalami banyak tantangan masalah. Ya, tapi saya tidak pernah komplain sama Tuhan. Saya tidak pernah sambatan sama Tuhan. Ya, apa yang ada sudah tak syukuri ya, wis. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Ya, terus dan tidak pernah terlambat menolong. Siapa yang percaya katakan amin. Tepuk tangan banyak buat Tuhan. Katakan haleluya. Ya kelihatannya terlambat. Sampai semua habis. Makan aja jual anjing kesayangan. Masih ingat saudaraku ya? Anjing kesayangan saya jual buat makan. Tapi pertolongannya tak pernah terlambat. Dan saya boleh berkata kepada saudara, ya di atas dia, tidak di atas tidak. Saya tidak akan pernah miskin lagi. Kok bisa Pak? Sebab tahu dia pelihara saya sekian puluh tahun. 72 tahun. Oh haleluya, haleluya. Sekali Yesus. Glory, haleluya. Harapan tak akan, amin. Dan kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Waduh, kalau saya nyanyi ini nangis saudaraku. Ya, gak bisa lagu. Nggak bisa. Kok bisa Pak? Roh Kudus. Dia nyata. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Masuk yang kedua. Apa selanjutnya dalam
pelajaran ini saudara. Ya. Baca yang keras, 2, 3. Tuhan selalu memberi jalan. Dimulai dari apa yang kita punyai. Seringkali saudaraku kita ini kalau sudah putus asa, melihat sekeliling kita, melihat kekasih kita tidak berdaya, melihat orang tua kita, lalu persoalan kita bertumpuk-tumpuk, ya, kita tidak melihat Tuhan, tapi melihat kesulitan itu. Kan ada pernah ilustrasi saudaraku, daun satu lembar bisa menutupi dunia. Iya Pak ya? Betul. HP kecil saudaraku. Ya dimatiin. Saya baca melihat saudara. Tapi kalau taruh depan sini, gak ketok blas. Andi di depan gak kelihatan. Glenn gak kelihatan. Mulia gak kelihatan. Kenapa? Tertutup dengan HP. Tertutup dengan kesulitan yang bertumpuk-tumpuk. Sebab itu perlu saudara seperti ini. Dengarkan firman. Coba saudara baca. Apa jawab 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya. Apa yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun. Loh, tidak punya ada sesuatu apapun. Habis. Tinggal buli-buli yang berisi minyak sedikit. Kadang-kadang kita berhenti saudara. Gak ada apa-apa aku tek. Padahal kita ini dikasih komplit sama Tuhan. Di sini semua loh saudaraku. Gak ada yang tangannya putul. Ya, gak ada. Semua punya tangan. Tahu saudaraku, waktu saya bertobat. Saya bilang apa sama Tuhan gini. Tuhan, saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya tangan. Asal saya mau bekerja, pasti saya makan. Bener apa bener? Betul apa betul? Saya dikasih pikiran. Saya dikasih imajinasi. Saya bayangkan. Saya minta, Tuhan pasti dengar. Karena Tuhan ngomong gini, kau nek njaluk aku tuh, saya cili-cili. Nek cili-cili kau menghina aku loh. Tuhan, saya mau punya rumah gubuk Tuhan. Wah, menghina Tuhan. Ya. Tuhan, saya mau jadi hamba-Mu yang besar Tuhan. Sampai iya betul gede, sampai ini tuh saudaraku. Tapi saya enggak semangat saya ini luar biasa. Ya. Kemarin saya waktu pemberkatan perusahaan di mana? Di lali aku, Lampung, di Lampung, Bandar Lampung. Iya tuh. Teman saya bilang gini, Gun, kon mari bangun nih kok mandek loh Gun. Udah lah, lah aku mandek pensiun lah aku boleh. Pikiran entek kabeh, nek Tuhan berkat, nek Tuhan izino. Bikin sekolahan. Ya, tepuk tangan. Iya, tepuk tangan yang banter saudara, gak apa-apa saudara. Iya, aja tepuk tangan dong, melo gitu. Sebelah itu nak lanang, kapan naik lawan aku tapi aku ngomong sih, aku tak bangun sih. Ya kalau tadi izin apa saudara aku ya. Iya toh, loh iya toh. Tuhanmu itu besar loh. Maka itu jangan punya hati cilik, aduh gak iso apa-apa. Tapi yang pertama enggak apa-apa, tapi itu kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudaraku, segala sesuatu dimulai dari kecil. Ya Pak ya. Semua. Enggak bim salah bim. Apa yang ada padamu? Tangan. Kasih pikiran. Gajah sama udah gede tetap gak iso loro dewek. Betul. Tapi manusia dikasih pikiran sama Tuhan. Dapat membangun, coba lihat. Ya. Saudaraku, semua penemuan ini saudaraku hasil daripada pikiran saudaraku. Lu ini kan contoh-contoh saudaraku.
kalau kita mau kreatif, kalau kita mau berdoa sungguh-sungguh, mau minta kepada Tuhan, kalau kita minta dipimpin sama Tuhan, dibimbing sama Tuhan, gak ada perkara gak bisa. Pasti bisa. Aduh ya kok ciluk sih. Amin. Nah ngono loh. Jangan cuma nengok kagum sampai khotbah. Aku harus ngalami. Ngomong, aku harus ngalami. Saudara, saya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, waktu saya dulu masih jadi jemaat sama Bu Gembala. Ya, wis. Enggak apa-apa saya sebutkan gerejanya karena saya juga ada masalah dengan di Betani yang besar itu. Saya duduk, saudaraku. Duduk itu enggak sih? Begitu Pak oleh khotbah. Ya. Ada Arifin, ada Insinyur Niko. Saya itu duduk. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya mau. Bukan untuk kebanggaan saya. Saya mau mempermuliakan nama-Mu. Tapi saya sekolah S2, SD sampai SMP. Mana mungkin. Tapi luar biasa. Dia yang mimpin. Saya sampai keliling luar negeri barang. Sudah tidak tahu. Dia Amerika ada yang loro. Congkok gak usah. Ditakoki bolak-balik. Kulaan bolak-balik. Pikir-pikir dia. Eropa 2 kali. Ya terjewek mana. Sampai kecekel polisi. Iya Bu, kecekel polisi. Kan sepi. Iya toh. Buanter. Tiba polisi kau nambel polisi kini podo ae. Si Iden. Iya. Kecepatan saya kan sudah ada kecepatan berapa itu. Dia ikut si Iden, aku tikungan saudaraku. Begitu aku nyoleh buanter. Ditembak sama apa namanya. Ya pokoknya tahu kecepatannya berapa itu loh. Ditembak, ditutno. Nah saya pura-pura goblok aja. Bapakku nongolnya. Ya dia enggak nyusul, enggak apa, buntuti terus saudaraku. Nah teman saya bilang, mandek. Kena piro 4 juta. Enggak bayar loh. Bayarnya itu pakai kartu elektrik, pakai kartu kredit. Saya bayar di Surabaya. Aku gak bayar iso, gak apa-apa. Cuma nanti nama saya di backlist sana. Teman saya di backlist sana, gak bisa. Kokun, wis mau bayar kokun. Turun, bayar aku kok gak sorono. Ya, pendeta juga nakal. Aduh, ya tak bayar 4 juta. Saudaraku, lorot dikit aku di hati 4 juta. Tapi dimulai dari mana? Dari yang kecil. Coba saya mau lihat. Tangan saudara dibuka dua-dua. Saya minta serius ya. Delok tanganmu, saya gak tangan kasar delok. Ayo. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya kerjakan? Diberkati. Luar biasa. Pasti. Amin. Tepuk tangan banyak buat Tuhan Yesus. Tolong dibacasin. Tidak usah ditolong ya, kesuai nanti. Mazmur 1 ayat yang ke-3 aja. Ya, yang keras. Yes. Nah. Ya. Apa saja yang berbuahnya berhasil. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak takut dengan panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Karena akarnya ada di aliran air. Yaitu firman Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, saudara tetap akan mengalami sukacita. Yes. Firman-Mu dahsyat saudaraku. Ya, ditanam di tepi aliran air. Jelas
di aliran air, bukan di sungai yang kering. Ya, aku bangga memiliki Allah sepertimu. Amin. Amin. Aku bahagia menjadi milikmu. Aku bangga menjadi milikmu Tuhan. Karena bukan kuat, bukan gagah. Rohmu yang begitu luar biasa dalam ini. Menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan, memberkati. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Haleluya. Baca. Amsal 3 ayat 9. Wow, Tuhan itu luar biasa. 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Lagi sekali, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bapak Ibu yang kekasih, saya mau sampaikan kepada saudara, seringkali kita ini berpikiran sempit. Ya, yang kita keluarkan kita hitung. Yang kita terima kita tidak syukuri. Ya itu normal, tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpikir besar. Harus berpikir bahwa, aduh Allah itu, wah tidak terjangkau dengan pikiran kita yang segini loh saudaraku. Maka itu diperlukan iman, katakan iman. Iman itu hanya berdiri di atas janjinya Tuhan. Seringkali kita sedang mendengar suara-suara yang tidak sejajar dengan firman. Misalnya, biasanya saudara memberi, ya. Lalu satu kali ada problem hal-hal yang demikian, saudara akhirnya, wah kok air, ya. Saudaraku, ini yang membuat kuasa Tuhan itu apa ya, istilahnya bukan tertutup, tidak tertutup. Alirannya itu berhenti. Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab saya jelas mengatakan bahwa Allahmu itu yang memelihara engkau. Dia katakan Yehova Jireh, Tuhan mencukupi segala keperluan dengan kebutuhan kita. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan yes. Saya benar-benar selalu bersaksi karena itu yang saya alami. Firman yang saya alami, saya bagikan kepada saudara. Saya jujur, saya berdiri di depan sini, di hadapan saudara. Dari tahun pembukaan dulu, tahun 82 bertobat, ya tahun 2004 gereja buka sampai sekarang. Saya tidak pernah ngibul gitu ya, atau saudara, kalau saudara nanti memberi ini, saudara akan bisa beli ini atau saudara bisa enggak saudara. Saya hanya menyampaikan apa yang Alkitab katakan. Ya. Dan apa yang saya saksikan. Dalam kondisi saya yang sedemikian rupa, saya tidak bisa. Anak saya waktu itu 4, Yosua belum lahir, semuanya habis, ya. Sudah tidak ada apa-apa, utang begitu banyak saudaraku. Tiap hari bertengkar dengan istri. Tidak berdaya, karena apa? Anak 4. Saya dengar firman. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Harta kita apa sih? Ayo mau tak tanyai. Tidak ada yang kita punya. Siapa besok yang kaya raya, mati, emasnya 10 kilo dibawa ke kuburan angkat tangan. Gak ada kan? Isok digedui ya. Betul-betul. Jangankan gitu. Sekarang ini loh, gak ada orang pakai gigi emas. Hei Bu Sri, dulu kan ada Bu. Oh iya, mama saya pakai gigi emas. Mari gak ada duit, diprotoli saudara. Ya.
Loh iya Pak ya. Untuk masa depan anak saya. Hah? Saya menyaksikan sendiri teman-teman saya. Begitu dikasih harta anaknya. Habis kemarin ketemu sama saya. Makan di TP. Itu jalan raya Kapasan. Itu punya bapaknya. Anaknya wanita, anak perempuannya ada 4 atau 3 saya lupa. Anak lakinya 1. Disayang bukan? Iya kan? Ya. Saudara tahu, begitu ayahnya meninggal, dia tidak bisa bisnis. Toko yang gede ablas dijual. Rumah 1 rek itu dia punya. Habis semua. Tapi untung loh. Untungnya apa? Tuhan itu sayang sama ini teman saya. Andreas namanya. Ya kalau saudara mau tahu namanya. Ya. Kalau tahu namanya. Anak Cik Panjang. Loh Pak Gunan kok tahu? Tahu aku langganan nih. Iya toh? Habis ketemu sama saya kemarin. Tapi ya puji Tuhan. Sekarang jadi pendeta. Ya Tuhan masih tunjuk namanya. Ini saya bilang toh. Seperti ini apa namanya. Si janda ini. Dia enggak tahu salahnya apa. Tapi dia bertobat sungguh-sungguh. Dan dia mau melakukan. Sekarang jadi gembala. Anaknya enggak salah sekolah di Taiwan atau sekolah Amerika. Saya lupa. Nah saya enggak tahu caranya gimana. Tapi saya tahu persis. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Amin. Tepuk tangan banyak buat Tuhan. Haleluya. Next. 5 ikan. 5 roti 2 ikan. Dapat memberi makan berapa? Dapat memberi makan berapa? Ono sisa enggak? Iki sekolah minggu diajari sampai sekian, tak tahu berapa ribu kali saudara. Saya pertanyaan saya, sudahkah saudara mengalami? Saya enggak ngomong tidak ada masalah ya, sudahkah saudara? Ayo beri mereka makan. Tuhan, 5.000 orang mana mungkin uang 200 dinar aja ngasih makan segini tidak cukup. Apalagi ini malam. Nggak ono namanya roti boy. Lo zaman itu nggak ada roti boy kan? Nggak ada McDonald. Malam itu mau maghrib. Dari mana? Dengan 5.000 orang. Muridnya ngomong kayak gitu. Ya toh, selalu melihat keadaan. Ya, selalu melihat kenyataan. Kenyataan bisa berubah. 5 roti 2 ikan. Di tangan Tuhan. Dia mengucap syukur. Ini kan saudara dikasih tahu sama Tuhan itu loh. Kamu ucap syukur dalam hidupmu itu. Ucap syukur. Apapun yang terjadi. Bukan karena masalahnya. Karena dia menyertai kita. Ya. Tapi ada satu di sini ada anak kecil. Punya 2 ekor ikan 5 ketul roti. Tuhan gak ngomong gini. Pikiran. 5 ketul roti 2 ekor ikan. Dibuat makan manamu. Ambil ini loh kok cari cilik. Kok cek mentolo sih. Tuhan gak ngomong gitu. Kamu kerja di mana? Syukuri. Tapi jangan berhenti di situ. Engkau diberi pikiran besar. Minta kepada Tuhan. Jadikan aku besar Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Saudara, roh Tuhan akan bekerja. Digandakan. 5 roti, 2 ekor ikan. Sisanya berapa? 12 bakul. Next. Yang kelas 2, 3. Jangan remehkan apa yang kecil. Sebab benih iman selalu terlihat kecil sebelum menjadi. Tuhan Yesus pernah ngomong iman sebesar biji sesawi.
Ya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung. Saudara tahu biji sesawi? Biji sawi itu paling cilik. Saya ini pernah ke Israel, saya bawa saudaraku biji sesawi. Wis ana akeh iku mbono 10 mbiro tak buntal to. Nek ngene khotbah ngene tempe, ya saya tidak sadar. Saudara. Biji sesawi itu begini, segini loh saudaraku. Kena ababku, oh kena abab, kena apa namanya? Udara saya itu loh. Terbang, logol, tak golek ya kaono saudaraku. Lah wong cilik saudaraku. Tapi maksud saya, saudara yang dalam sini ini punya iman semua. Iman biji sesawi. Kalau sudah pupuk. Dengan apa? Firman Tuhan. Dengan pujian. Dengan lagu-lagu rohani. Dengan kesaksian. Iman saudara itu akan bertumbuh. Ya, menjadi pohon yang besar. Banyak burung-burung akan hinggap di situ. Saudara menjadi berkat. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Semuanya dari kecil dulu saudaraku. Yeah. Next. Masuk yang ketiga. Ketaatan tanpa keraguan mengundang perubahan. Maksudnya adalah perasaan ragu namanya manusia. Ya. Manusia itu diberi perasaan untuk mempertimbangkan. Tapi kita jangan nuruti terus menerus keraguan. Kalau keraguan itu dituruti terus menerus, maka sudah tidak percaya dengan firman. Gak percaya dengan firman nanti. Tapi turutono firman itu. Just do it. Lakukan. Akan terjadi sesuatu dalam hidup saudara. Ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 5. Dikatakan demikian. Setelah Elisa memerintahkan untuk perempuan itu pergi, ya, untuk minta bejana-bejana dari tetangganya. Apa bejana-bejana itu, Pak? Bejana-bejana itu adalah wadah gitu ya, wadah iman saudara. Perbesar ya, tadi sudah saya singgung. Dengan pujian, dengan ibadah, dengan mendengarkan kesaksian. Saudara senang baca buku, renungan. Ya. Tiap hari kan saya kasih renungan. Ya toh. Itu baca, jangan bosan-bosan. Saya yang ngirim aja enggak bosan. Sudah berapa puluh tahun. Zamannya BlackBerry. Sekalipun saudara banyak yang enggak baca, termasuk anak saya. Mari bapak wis. Tersinggung bapak no, anakku dewek kok. Lebahnya orang nyepelin, aku seru iki. Oh wis tahu lagi. Salah. Saya pribadi itu baca loh. Baca. Renungan baca. Pernah saya baca lagi. Karena saya tahu itu kuasanya luar biasa. Gitu loh. Ya. Ada keraguan, tapi dikala kita melangkah, maka kita akan mengalami banyak hal yang dinyatakan Tuhan. Yuk kita baca apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Luar biasa, perempuan ini take action, langsung bergerak. 2, 3. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus katakan konsisten. Tindakan itu harus konsisten. Terus menerus. Kalau saya berhenti saudaraku, ya, saya tidak akan mengalami tempat ini sampai 12 tahun, hampir 14 ya. Hampir 14 tahun. Semua orang ngomong, kayak apa? 1 tahun 200 juta, 5 tahun 1 M205. Loh kok dikongkon Tuhan katanya apa? Kan sudah katakan duitku. Mau apa lagi? Ya saya lakukan sudah. Tapi nyatanya Tuhan Yehova Jireh. Tuhan menyediakan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Haleluya. Loh kalau saudara ikut firman itu jangan setengah.
Lucu nih Cok, lucu ya itu intermezzo supaya saudara ngantuk. Intinya itu loh saudaraku. Orang ini janda ini, dia masuk taat dengan pendetanya, taat dengan Nabi Elisa. Dikuncinya pintu atas perintah. Lalu dituangkan. Tutup. Ya. Pikiran. Suara-suara dari luar. Saudara boleh kita hidup di dunia kok saudara. Politik, apalagi kondisi ekonomi, apalagi musim. Sekarang musim flu. Nah, tadi Cindy pakai masker flu. Ya, tapi kita terus jangan terpancang dengan yang gitu-gitu. Tutup. Ngomong tutup. Ngerti ya? Tutup. Nah, kita sudah percaya sama Tuhan tapi masih percaya yang ganda saudaraku. Duh kemarin saya ngomong sama saya, siapa sih kok lupa. Percaya sama Tuhan tapi percaya sama sing macem-macem lain-lain. Nggak perlu, mama saya itu dulu dukun sakti. Bisa tahu barang ini larinya kemana, dicolong nok mana. Dicolong ditaruh mana, tahu. Tapi begitu saya bertobat, saya nggak mau. Saya berdoa sampai 6 tahun baru bertobat. Dibaptis, gak gelem mari waras, gak dibaptis, gak gelem dibaptis. Saudara. Saya gak paksa. Buat apa saya maksa? Tapi pada akhirnya moro-moro ngomong, Gun, kapan ada baptisan? Saiki, ngono saudara, tak bawa tak baptis saudara ya. Pak Kris da Costa yang baptis. Coba saudara baca Yesaya 1 ayat 19. Next. Oh, haleluya. Baca yang keras ya. 2, 3. Jika kamu mendengar ya dan mau menurut dan mendengar, kamu mudah-mudahan enggak, semoga enggak, kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Negeri apa? Surga yang mulia. Di mana? Di bumi. Yesus waktu datang dia berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan kelimpahan dalam segala kesehatanmu, ekonomimu, rumah tanggamu, apapun yang kau inginkan, engkau akan hidup di dalam kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Sebab itu saudaraku yang kekasih Tuhan berkata kayak gini saudaraku. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waduh, itu tiap kita kumandang no. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan, ini butuh gini-gini. Wes, biarkan Tuhan yang bekerja. Benar saudaraku. Mau dibujuki orang. Asip hall 1. Tok. Minta saem. Kan saya pernah share gini. Hall 1 tok loh hampir saem. Kecil dibujuki aku. Tapi saya tidak tahu ya. Saya lihat di atas, tidak di atas. Tidak. Saya sampai sekarang saya tidak ngerti. Tidak tahu itu saya dibujuk. Tidak tahu ada orang nyumbang, saya tidak ngerti. Ya. Saudara, lantai 1 lobi, lantai ibadah raya sama lobinya ibadah raya, lantai 3 semuanya cuma 900 dari hampir 1 juta, ya podo 1 M lah, kok 1 juta 1 M sampai sekarang semuanya cuma 1 M. Saya belum, ya tepuk tangan. Loh, saudara saya tidak berani ngomong itu kalau, aduh. Interior ya gitu. Interior loh saudara, aduh bocing lah.
interiori. Berapa? Orang yang tidak tak sebut namanya. Yang saya percaya, saudara. 1,3. Jaki. Aku ki pendeta. Ya di pikiran, Rek. Iya toh. Mosok interior sampai yakin. Saya panggil. Yo. Ini loh. Sing dekor iki panggilin dulu. Dekor 375 atau 475. Jadi kira-kira semua saudara nanti semua dari atas sampai bawah itu ya kurang lebih 700-800. Kok menang kabeh, kak ngomong wow. Loh saudara, gereja saudara ini diberkati. Dari mana diberkati? Karena saudara diberkati Tuhan. Loh ya apa ya? Loh dari mana saya punya saudara? Ya Pak ya. Wis meneng kabeh, ya Pak ya. Semangat ngono Rek. Orang kalau semangat itu berkati akeh. Ya toh? Kemarin reuni 60 tahun. Kaum muda GBBS, saya diundang. Saya datang saudaraku, wah sama adik saya kayak gini. Saya datang. Saya ketemu. Saya ngapain sih Pak? 60 tahun. Ketemu tuh gini, saya tidak tahu siapa dia. Iya. Umur 60 tahun yang lalu saudaraku. Ali ya? Nah gini-gini aku eling. Oh gayanya ini. Siapa ya jenenge lali? Namanya lali. Selamat aku gak lali ambil bojoku. Gak tahu ketemu saudaraku ya. Cik Mekwe. Oh iya Cik Mekwe. Ketemu kabeh Oscar apa-apa. Aduh. Wis tuwek kabeh. Sing ganteng cuma kebalamu tok. GR. Saudara mengapa saya sampaikan dengan demikian? Penting. Kalau saudara punya iman, saudara bertumbuh iman saudara. Aduh, gak akan saya melihat itu saudara. Gak akan saya melihat yang lainnya. Ibrani 11 ayat 6, ayo kita Lex. Yuk sebelum masuk keempat. 2, 3. Nah, tetapi tanpa iman, kalau saudara tidak pakai iman, tidak mungkin orang menyenangkan Tuhan. Berkenan itu menyenangkan kepada Allah. Sebab barang siapa percaya atau berpaling kepada Allah, kembali kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara sakit sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya terlalu yakin apapun penyakit saudara sembuh. Kalau saudara apa-apa, kalau sungguh saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara akan berkelimpahan. Ya tepuk tangan yang banyak. Oh haleluya Tuhan. Ya Pak Bu yang kekasih. Saya usia 72, saya tidak tahu. Hari-hari saya orang ngomong wis antri nis ide. Ya, ini harus saya bawa untuk saudara semuanya. Supaya apa? Saudara yang masih muda, saudara harus terus tahu. Firman itu dahsyat. Firman tak berubah. Bumi akan berlalu, langit akan bercok, matahari tidak bersinar. Firman Tuhan tetap akan terjadi. Maka saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa. Next, iman adalah taat bahkan ketika kita belum mengerti. Ya benar, saya ini belajar dari bertobat tahun 82, nggak ngerti. Waduh,
Orang tua saya enggak punya, semua enggak punya. Sudah bangkrut. Ya apa anak 4, mana mungkin saya ini bisa kembali. Mana mungkin, enggak mungkin sudah. Loh saudaraku. Tapi heran ya. Begitu saya berjumpa dengan Tuhan. Saya menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sungguh yang baru sudah datang. Saya tidak mau mengingat-ingat masa lalu saya. Ingat Pak, ingat saya manusia. Eling, soronia apa dulu. Jual rempeyek, keripik tipik, undi-undi, jadi tukang sulap. Ya, makan tidak bisa, jual anjing buat anak 4. Saya ingat, tapi saya tidak mau ingat-ingat. Saya tidak akan ingat-ingat. Saya tidak akan kembali ke sana. Buat apa saya harus ingat? Tuhan ngomong, lihat aku membuat sesuatu yang baru. Aku akan buat jalan di padang gurun. Sungai di padang belantara. Luar biasa. Nah, aku mau ingat sana. Tidak enak, aku ingat Tuhan. Tuhan, aku lihat Engkau luar biasa. Akan berjalan terus. Sekalipun banyak tantangan-tantangan. Dia ada di depan. Dia berjalan bersama. Saudara, itu bukan untuk saya loh. Itu untuk pengusaha loh. Waduh, gak bisa disuting, gak bisa disum, tak suruh untuk sini. Lali aku. Teman saya ini dulu hancur, Tahu? Pisang. Pisang apa jenisnya? Galvanis. Apa? Lavendis. Pisang lavendis itu sekarang dibudidayakan. Nah tahu teman saya ini bukan backgroundnya itu saudara. Tapi Tuhan, dia dulu itu asuransi. Nggak tahu kayak apa. Dia itu megang ini di Pasuruan. 1 hari panen. 1 hari. Istri saya dengar. 1 hari panen. 50 juta. 1 hari loh. Gede. Itu tiap hari itu panen. Wakeh. Pisang itu saudaraku ya. Galvanis. Maklum saudaraku ya. Enggak ada maklum. Eling saudaraku. Lavendis. Nah, lavendis. Siap ya. Lavendis itu. Pisang itu ditanam. Begitu tumbuh. Enggak mati ya. Berbuah terus saudaraku. Potong berbuah, dipotong berbuah, dipotong berbuah. Dia memerluaskan di daerah mana. Rembang atau mana. Saya diajak. Oh Gun. Ayo. Tak celok. Ojo kot batok. Jadi gini. Saya talare. Iki lho aja mari. Aku iki bendino. Pone bojoku iki. Cek tas tiba. Lapo. Mbak dudui ngono tok. Difotokno saudaraku. Wah pak-pakane. Gede saudaraku. Ngepak saudaraku. Gede saudaraku. Tak marah ojo fotone tok kirimen. Jemaatku gelem kok. Pungno, popok enak, popok ono. Ya, next. Ya, taatlah meskipun saudara belum mengerti semuanya. Karena saudara taat melangkah 1 langkah, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu buat saudara. Masuk ke dalam pemeliharaan yang luar biasa. Keempat, saat Tuhan memberkati, Dia menyediakan lebih dari cukup. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan yes. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Oh haleluya. Ayo kita baca next. Kemudian pergilah. Perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata apa? Pergilah. Jualah minyak itu. Bayarlah utangmu. Dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Anak cucu saudara tidak akan minta roti. Wow, kalau saya lihat Tuhan luar biasa. Oh luar biasa. Bukan melunasi utang tok. Saya pun begitu, bukan melunasi utang tok.
saya hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Saudara hidup dalam kelimpahan Tuhan? Saudara hidup dalam kelimpahan Tuhan? Ngomong gerakan saya. Saya hidup, ngomong, saya hidup dalam kelimpahan Tuhan. Saudaraku perlu gerakan itu. Supaya saudara ingat. Karena saya hidup. Sama tersenyum. Ayo, saya hidup. Penuh dengan kelimpahan Tuhan. Iya. Ini gara-gara Lili apa sopo? Oh, gara-gara Ling. Kemarin siapa ikut Azura? Azura ya? Iya, Azura ya. Siapa Ling? Ya apa Ling? Ling. Ya, itu kan ada kecantikan. Kecantikan kemarin itu ada Bu. Seminar kecantikan gratis, bayar 50.000 dapat kode bag 75.000 ya. Jadi dikasih cara gini. Satu kali usap langsung glowing. Ya apa ya? Langsung glowing. Iki nek sing ngomong bojoku ngono langsung semaput kabeh. Ya tetep ono kerut-kerut saudaraku. Ndak. Ya, perhatikan berkelimpahan. Mazmur 23:1 sudah saya bawa tadi ya. 2, 3. Tuhan. Ya, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Ada kon moco kaya ngono setan gak melayu rek. Semangat sambil tertawa lu bangga punya Tuhan kayak gini. Katakan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ya Tuhan ya. Nanti lihat pintu-pintu dibuka. Loh, serius. Ya, terakhir. Next. Ayo, 2, 3. Mujizat Tuhan bukan hanya mengangkat kita dari kekurangan, tetapi menempatkan kita dalam kelimpahan yang memuliakan Tuhan. Siapa yang setuju kata amin? Yang setuju kata yes. Bisa berikan tepuk tangan yang banyak. Saya undang hamba Tuhan. Kita baca lagi. 2, 3. Mujizat Tuhan bukan hanya mengangkat kita dari kekurangan, tetapi menempatkan kita dalam kelimpahan yang memuliakan Tuhan. Saya percaya saudaraku, firman ini untuk saudara. Amin. Ya, yang sakit saya yakin, jangan bangun pagi merasa aku gak ono artinya. Hidupku tidak ada artinya. Usiaku sudah 73 tahun. Jatuh lagi. Mana mungkin aku bisa. Kalau saudara punya pikiran demikian, saudara akan mengalami kesengsaraan. Ya, tapi kalau saudara bangun pagi, Tuhan gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Dia menolong, dia menopang, dia mengangkat aku. Itu menjadi pikiran saudara, menjadi gaya hidup saudara. Ya, saya tahu Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan nyatakan kuasanya. Tepuk tangannya banyak buat Tuhan.